كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن. اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Terima kasih kita ucapkan kepada Iqbal. Iqbal merupakan salah satu anggota KKN dari Tawing Managadang yang berasal dari Universitas UIN. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara utuh. Jangan kamu ikuti stylenya setan. Karena setan itu terang-terangan musuh bagi kamu. Nah, apa saja yang kita pelajari, yang kita masuki itu ada 3. Yang pertama, ajaran Islam itu ada namanya tauhid. Yang kedua, ajaran Islam itu adalah fikih, hukum. Dan yang ketiga, ajaran Islam itu adalah dalam bentuk lahir akhlak, dalam bentuk batin tasawuf. Kira-kira gitu. Saya minumlah dulu. Nanti saya tanya kepada mahasiswa KKN. Karena beliau ini yang akan mengulangnya lagi kepada Bapak Ibu, yang akan mempertegas, memperjelas. Ada 3, tauhid, fikih atau hukum, akhlak. Yang tampak ini namanya akhlak. Kamu ya dulu, assalamualaikum Pak. Itu akhlak. Ini dia lah Pak. Itu akhlak itu. Di muka aku duduk Pak, itu akhlak. Tapi ke hati aku seperti yang mau kajian tadi, itu tak bisa dijadikan itu kajian tasawuf. Itu namanya ada penampakan lahir, akhlak namanya. Ada penampakan batin, tasawuf namanya. Bapak-bapak yang saya hormati, kita mulai dari yang pertama. Tauhid itu adalah usuluddin. Ada dari Fakultas Usuluddin. Mahasiswa KKN ini dari mana? Ini dari mana? Syariah, tarbiyah, syariah. Dari usuluddin ada. Nah, tauhid itu usul, atau dalam bahasa kini namanya fundamental, atau dalam bahasa Lamu namanya dasar, asas, atau dalam bahasa Kristen namanya teologi. Teologi, dasar, fundamen, asas. Dari 100% ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu 70% itu kajian tauhid.
mandudukan awak jotonalah. Nah lain-lain ku mendukung, menunjang ba'a awak mengesakan Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, muamalat, jinayat, munakahat, jihad. Itu mendukung supaya orang-orang ko mengesakan Allah saesa-esanya. Jika tanya ada terang, mana awak sembahyang menggadangan kelah, mana awak puasa menggadangan kelah, mana awak berzakat berhaji bergai menggadangan kelah, mana mengkuman untuk ilmu, mana awak sekolah, mana awak untuk menggadangan kelah, mana awak kerja untuk menggadangan kelah. Di ujungnya bagaimana kita mengesakan Allah esanya. 70% dari ajaran Islam itu membawa orang kepada mengesakan Allah. Target supaya jangan awak sombong. Supaya awak jangan sombong. So ada orang yang sombong dia hartanya, ada orang sombong dia ilmunya, ada orang sombong dia rencaknya, ada orang sombong dia cadiaknya, ada orang sombong dia bodohnya. Bodoh kan sombong dia. Kalau orang cadiak sombong kan agak mending je lah sikit. Yang kayu sombong mending je. Yang miskin sombong lah. Jadi untuk awak mengesahkan Allah tadi untuk menekan kesombongan di dalam diri kita. Untuk itu betul-betul. Nah, ada orang sombong dia taatnya, ada orang sombong dia solatnya, ada orang sombong dia hajinya, ada orang sombong dia solat tahajudnya, sampai-sampai di kemudian dia WA bangun malam. Saya ini sedang bangun malam, ini sedang sholat. Kan sombong gitu. Sombong memang. Ada orang yang pasal, dia latihan nampak di bawah itu. Dia yang mau semalam, mbak semayang Ustaz. Itu langsung ambil semayang, ambil makan sahur. Kita capek nak mau makan sahur, dia tak latihan siang kau Ustaz. Tak tahu dia bahasa itu tu ria, tak tahu dia bahasa itu sombong dari ibadah, tak tahu dia tu. Bahasanya lah mengejeknya hebat ke orang lain. Atau masuk ke orang yang semacam itu menggadangkan tu adalah tak, menggadangkan dirinya. Dari mana Pak hukum antara anak sekolah? Di mana Pak sekolah di SD itu, SD itu, ini SD itu, SMP itu, SMA. Kadang-kadang kenapa ni Pak? Kadang-kadang alhamdulillah ini diumumi dia. Kau tahu? Ini sedang ambil S2. Nah nomor 2 ni Pak, nomor 2 di UGM. Ambil kedokteran. Alhamdulillah. Orang nak Pak saya nomor 3. Nak ketek 5 Pak di UIN. Aku duit Pak, ini cik tu tak lama tak. Secara tak langsung hanyalah manajemen Universitas Islam. Padahal tak perlu baca orang tu. Jadi siapa yang mengijian anaknya lemah ku nyolong. Padahal orang tak bertanya begitu dah. Bahasa anak aku bodoh tangguh kan tak tahu orang tu dah. Tapi dek karenanya bodoh, dek karenanya ingin mengijian anak IQ-nya hebat itu. Tapi yang saya maksud itu bukan bapak-bapak ibu yang ada di sini. Kalau bapak-bapak yang ibu yang ada di sini ini, saya lihat ini wajah-wajah yang bermasalah ada semua. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati. Nah, tauhid itu kan tauhid tadi tauhid rumpun ilmunya.
Tauhid itu diturunkan dalam pemahamannya, dalam mempelajarinya, dalam mendudukkannya, namanya al-yakin. Nah, ibu bapak, untuk awak mendapatkan kaji tauhid untuk menanamkan keyakinan kepada Allah. Ibu, yakin dan paling rendah itu namanya roibin, itu 10%. Percaya lain, ibu ni percaya ke Al-Quran lain, berapa pasal? Tak yakin. Jawab yoi itu betul. Seluruhnya kita percaya kepada Al-Quran secara global. Ya benar nih. Ada orang yang percaya kau namanya waham 20%. Ada orang yang percaya 30 sampai 20% syak, ragu. Ada 41 sampai 52%, 51% baru zon. Baru 51% kata namanya sampai 62 yakin. Baru di atas 61% sampai 70% itu namanya ilmu yakin. Ada dari 71 sampai 80% namanya ainul yakin. Ada dari 80 sampai 91 namanya ainul yakin. Baru 91 sampai 100% hakul yakin. Awak minta nak tinggi lah tadi bu, 51% saja gila. Saya nak tinggi lah dulu pak. Karena pada tingkat 51% itu namanya yakin. Yalah sampai pada tingkat yakin awak korang. Ada orang yang yakin kepada Allah itu 100%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. Ada yang sedikit saja yakinnya. Aku tanya ibu ya bapak yang hadir, iwak sudah sangat sah tadi. Menurut pendapat ibu, lain diterima ibadah solat isya tadi dia tolak. Bapak tengah ibu. Lain yakin ibu-ibu ya bapak solat isya awak tadi diterima dia tolak. Hah? Yang ibu tolak. Lain yakin ibu doa awak tadi diterima dia tolak. Hebat kan ibu. Lain yakin ibu masuk surga. Hah? Apa nak jawab ibu lain? Lain pak, larangan ada buktikan disuruh kajuan. Lain. Ada ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Orang yang melakukan suruhannya diberi pahala. Orang yang meninggalkan larangannya diberi siksa. Awaklah mengerjakan suruhannya atau mengerjakan larangannya? Mengerjakan suruhannya, pasti. Yakin? Kok ada orang jawab di jamaah, bu, ini terima sembahyang bu itu lah. Itu lah masalah saya kata lah. Itu yakin tak? Yakin tak betul? Ibu yakin tak masuk surga? Kalau kau tidak yakin tak masuk surga lah sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan beribadah, mana kau masuk surga dah? Aku yakin. Yakin? Yakin kita. Baik. Saya senang ni Pak Ketua. Saya ceramah dengan orang-orang yang sudah berkeyakinan mantap. Kalau hujan hari ini kembali sebanyak kau jawab kau. Yo ni yo dah lain kau bah.
Yo hujan dari timur je. Suku hari sebanyak Joko kau. Kemana lagi? Berarti keyakinan itu turun lagi. Timbul kesadaran yakin, timbul tak sadar. Anak yakin. Ini dulu jemaah yang saya hormati. Baik. Yakin kau turun dalam bentuk ilmu namanya akidah. Turun dalam bentuk ilmu. Jadi tak bisa tuntas awak memancuang sekali pancuang dari sana. Dari tauhid turun namanya al-yakin. Dari al-yakin turun dalam bentuk akidah. Apa akidah tu? Keterkaitan, ketersangkutan, keterpautan ananawa karajuan ko jotonelah. Nah, iwak kaitan ketonelah sadonya, itu namanya wak punya akidah. Tapi kalau tidak kaitkan ketonelah, tidak punya akidah wak. Ibu sembahyang kau tadi lain untuk tonelah kau. Lain untuk tonelah. Pakai badak tadi dia pakai untuk tonelah. Dah pakai badak. Ibu lain kok kalau you pakai badak, pakai lipstick, pakai minyak harum. Untuk ada ibu tu. Oh iya, tak jauh. Untuk malaikat orang lain dia. Untuk mengganggu, untuk menggoda orang lain. Untuk suah. Karena Allah. Ibaratnya. Untuk ibaratnya, untuk suaminya. Perintah siap. Sagat dapatnya datang ke rumah awak tu apa yang rumahnya. Ya betul tu. Tak kena sagat lah ibu, kena Allah. Mengkaitkan ke Allah kan namanya akidah. Menyangkutkan, mempautkan, dipauian, digantungan, itu namanya bahasa Arabnya akidah. Yang kedua, ajaran Islam itu fikih. Itu fikih mengkaji hal yang awak karajuan. Mulai dari awak mengecek, mulai dari awak bergerak, mulai awak dari berbuat, itu diatur. Itu namanya fikih. Bu, kamu bacuan di mulai dari toharoh, masalah najis, masalah wudhu, masalah tayamum, masalah solat, masalah jenazah, masalah surau, masalah musola, masalah masjid, masalah azan, masalah zakat, masalah puasa, masalah i'tikaf. Banyak ibu tuan. Masalah doa, masalah haji, masalah umroh, masalah munakahat, masalah suami, masalah istri, masalah wali, masalah homar, masalah zina, masalah jinayat, peperangan, kisah, jihad. Banyak kaji masalah sumpah, masalah nazar, masalah jual beli, masalah riba, masalah bank, masalah supermarket. Sampai ke situ dikaji bukan? Termasuk masalah kongsi sosial, kongsi kematian, kongsi RT, kongsi RW, kongsi kelurahan, masalah menyembelih, masalah buruan, masalah akikah, masalah korban, masalah harta, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya. Ya panjang itu kan? Itu masuk fikih seluruh itu. Masalah ekonomi, masalah kemerdekaan, masalah HAM, masalah tanah, masalah tandus, masalah angkasa buah, masalah ihyaul mawat, tanah nan terpakai. Itu punya siap. Kalau di Kapuang Wako namanya tanah bansos apa cara tanah itu tanah sosial tuh. Kalau di kampung namanya tanah wilayah.
Tanah tu nak dona memakai siapa bertanggung jawab dikaji dalam masalah fikih. Masalah komunikasi, masalah mengecek, masalah duduk, masalah tagak antara bakarib, antara bakirabat. Ibu bertanya mau cek ibu sebagai orang Minangkabau. Oh, ada suami, ada mintuo, ada amak, ada apa, ada adik, ada kakak apa. Kalau ibu menganah-ngahan nasi untuk menjamu tamu tadi, di maka basuh nampak tamu terletak air ibu. Ada amak awak, ada apa awak, ada kakak apa awak, ada adik apa awak, ada suami awak, ada mintu awak, ada tamu, ada ulama, ada syekh. Adiba air ke basuh pertama letak air ibu secara adat. Kau ada jadi fikih ha? Okey lah. Ada orang Semando, ada orang Mamak, ada besan, ada kebayan. Adiba duduk di rumah. Rumah kau. Kau pada kau didiak ke didiak. Di mana minantu duduk, di mana nek Mamak duduk, di mana orang Semando duduk, di mana bapak duduk, di mana mintu duduk. Lihat doa tu dah kita baca ibu dalam fikih. Sebenarnya ya. Diatur dalam fikih. Maka kalau ada orang Somando duduk dekat bilik eko ha, kat situ duduk dah. Tu orang Somando tidak bertertib nama. Mamak tu. Sampai ke situ fikih mengatur. Di mana boleh manjur, di mana boleh bersandar, di mana boleh berselo, di mana duduk bersimpuan. Ya, ibu begitu apa boleh cek langsung master tempat duduk sekali ya kan. Ya. Ada aturan itu kajian fikih. Ketika awak indak menjalankan fikih, awak disapi orang indak punya aturan. Dan tak teratur kau saya bu. Apa soal lain indak teratur kau? Bahasa nakalnya, orang yang tak punya aturan ke, orang tak baca hati. Oleh karena itu, fikih itu mengatur. Juga menginformasikan bahwa anak-anak kita sudah mulai ngaji di sini kepada bapak ibu, orang tua, santri, warga melalui Bu RT, supaya warga kita yang ada di sini yang belum masuk ngaji silakan segera masuk. Dan anak-anak kita yang sudah tamat MDTA tahun kemarin atau TPQ sekarang sedang giat-giatnya berlatih dengan Ustadz Firman selaku kepala MDTA, mempersiapkan diri untuk khatam Al-Quran dan wisuda tartil nanti, wisuda Iqra. Maka kepada semuanya tanpa kecuali, walaupun ngaji tidak di sini dulu, tapi boleh di sini ikut khatam Quran dan wisudanya, boleh. Karena mungkin di tempat lain tidak semuanya di keluarga kita ini mengadakan acara seperti ini, maka boleh di sini. Syaratnya harus ikut latihan TC semantap mungkin. Demikian untuk penjelasan. Masih ada waktu untuk daftar, walaupun kita dalam masa PPKM masih ditambah sampai 2 Agustus besok. Tapi kita telah mengaji dengan baik dengan mengikuti protokol kesehatan. Ngaji terus, mudah-mudahan dengan rajinnya orang ke masjid, insya Allah rumah sakit akan berkurang. Tapi kalau orang malas masjid, rumah sakit makin banyak isinya. Itu tadi pesombay dari ulama. Kalau malih orang mau saji, karena makin banyak rumah sakit makin penuh. Tapi kalau rajin tambah banyak rumah sakit sudah, insya Allah karena aku akan bilang. Amin ya rabbal alamin. Ada rencana juga di pengurus belum diucapkan tadi, belum diucapkan sampaikan, itu akan membuka tabungan korban terhitung bulan Agustus besok. Insyaallah pengurus akan membuat supaya Bapak Ibu tidak sulit nanti membayar sekaligus uang piti kurbannya bisa diansur. Insyaallah bulan Agustus besok dimulai. Marilah kita umumkan ibu-ibu kami, jamaah kita yang termasuk
mendapat santunan malam ini. Kami sebutkan langsung berdiri di sana, nanti diserahkan oleh Bu RT. Bu RT sudah masih ada kan? Bu RT menyerahkan. Termohon sudah Bu RT. Pertama One Ayang. Ada One Ayang? Silakan berdiri di sana. Kemudian Ibu ya. Ini Ayang, kemudian Ibu Nur Mifa. Uli. Ibu Kie atau Pina Sentosa. Langsung Bu, tanggap Bu. Tanggap langsung Bu ya. Ibu Nur. Bu Nur. Kemudian One Mima. Teh Pulau. Ibu Reni. Ibu Susi. Onang ko Amak Tommy. Tulang wete. Itu saja. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل